Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo sahabat energi, kembali lagi di program kesayangan kita semua, Bincang Santai Energi. Saat ini telah bersama kami narasumber kita, anggota pemangku kepentingan Dewan Energi Nasional, yaitu Ibu Dina Nurul Fitria. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Apa kabarnya hari ini? Terima kasih. Sehat ya Bu ya? Amin. Alhamdulillah baik. Sahabat energi semua, kali ini kita akan berbincang-bincang yang santai, yang hangat, yang menarik dengan Ibu Dina mengenai dekarbonisasi sektor energi menuju net zero emission 2060. Nah, sebelum kita masuk ke dalam pertanyaan sahabat energi semua, wah kayaknya sahabat energi penasaran Ibu, kenapakah ada sosok wanita cantik di Dewan Energi Nasional? Akhirnya. Sahabat energi semua, sebagai informasi, Bu Dina adalah wanita pertama yang menjadi anggota Dewan Energi Nasional pemangku kepentingan. Selamat Ibu. Terima kasih Mbak Mercy. Waktu itu dilantik tanggal berapa ya Bu? 1 April, baru aja. 2024. Nah, mau tahu Bu, singkat aja sebelum jadi anggota DEN ini, Ibu aktivitasnya apa nih Bu? Kayaknya nih Sobat Energi, kayaknya jangan-jangan banyak mahasiswa saya nih. Ibu dosen nih. Iya, saya dosen di kampus Trilogi Kalibata, dulunya STEKI. Saya kebetulan juga dekan, dan saya di Prodi Agribisnis. Jadi sebenarnya kalau ngomongin soal energi, mungkin cocoknya adalah saya mungkin energi yang terkait dengan waste to energy, bioenergi. Tapi kan kita di Dewan Energi Nasional ini kan mesti belajar cepat ya. Nah itu dia 12 yang belajar cepat. Tapi tidak kita ragukan ya, sahabat energi. Dibantu ya sahabat ya. Karena dosen, wah dosen pasti cepet banget nih. Baik, nah Ibu ada sesuatu yang berbeda nih ya Bu. Kayaknya kita bukan di kantor DEN ya Bu? Bukan. Nah, ada hijau-hijaunya, ada hijau-hijau. ada cerobong. Ada cerobong. Sahabat energi, bincang santai energi kali ini kita berada di PLTU Batang, Provinsi Jawa Tengah. Karena anggota DEN sedang melakukan kunjungan kerja ya Bu ya? Iya betul. Baik iya. Ibu. Sahabat energi semua, sebelum kita masuk ke dalam pertanyaan, kami mengucapkan terima kasih untuk sahabat energi semua yang sudah memberikan pertanyaan, baik itu di Instagram, Twitter, Facebook, dan YouTube. Baik Ibu, langsung masuk ya Bu. Ke pertanyaan pertama. Waduh. Dari sahabat energi nih Bu. Bu Dina, apakah energi baru terbarukan bisa menjadi solusi untuk menjaga bumi dari emisi karbon? Silakan. Baik, terima kasih sahabat energi. Aduh, pertanyaannya lumayan kritis nih ya. Menyelamatkan bumi itu sebenarnya bisa juga dengan sifatnya itu merubah perilaku. Nah, perilaku yang diubah itu apa sih? Perilaku yang ke arah green economy, green lifestyle, dan juga mungkin yang sifatnya adalah penghematan energi. Nah, energi terbarukan atau renewable energy memang salah satu solusi, namun bukan satu-satunya. Kalau misalnya kita masih belum bisa mengubah diri kita dari yang biasa membuang sampah apapun, nah sekarang kita sudah bisa memilah. Nah, ini sampah yang bisa diolah sebagai energi, ini sampah yang dikembalikan ke bumi gitu ya. Starting point adalah dari perilaku dulu Mbak Mercy. Nah, sedangkan yang lain-lainnya, negara tentu juga harus hadir supaya bisa berperan aktif untuk solusi terbaik untuk bumi melalui EBT ini, seperti itu. Baik Ibu, nyambung nih Bu ke green lifestyle. Nah, ada pertanyaan lagi dari Tina Alifah. Nah, menurut halo Mbak Dina. Menurut saya nih Bu Dina, pandangan saya penghijauan di sekitar lokasi pembangkit berbahan fosil harus dilakukan karena pohon secara alami dapat menangkap CO2. Betul. Bagaimana menurut Ibu Dina? Saya sepakat untuk itu statement yang bagus. Pohon itu merupakan bagian dari ekosistem yang sebagai ekologinya itu juga udah terbentuk gitu ya. Jadi dia memang menyerap karbon dan juga sangat penting untuk ditanam di sekitar PLTU. Seperti kita lihat sekarang ini, kita ada di PLTU Batang, surrounding kita itu adalah tanaman dan juga pepohonan yang cukup banyak. Dan tadi kita berenam melakukan penanaman pohon bersama. Nah itu
Hari Lingkungan Sedunia ya, kalau Iya. nggak salah Lingkungan Hidup Sedunia sedang beberapa waktu lalu dirayakan kita semua. Dan memang betul itu pohon harus menjadi salah satu kunci ya untuk menyerap karbon, terutama untuk pembangkitan PLTU salah satunya. Demikian. Demikian. Baik Ibu. Pertanyaan selanjutnya Bu dari saudara Bobby. Oke, halo Bobby. Halo. Biaya untuk penerapan dekarbonisasi melalui CCS, CCUS saat ini masih tinggi. Betul. Bagaimana sih solusinya Bu? Nah, sebenarnya gini ya, tadi kita juga sebelum kunjungan kita juga sempat hearing ya, mendengarkan serap aspirasi gitu ya dari PLTU Batang dan juga PLN. Sekiranya CCS itu kita terapkan tuh investasinya tuh bagaimana sih gitu. Dan memang tadi sejumlah angka sudah disodorkan gitu ya. Dan kelihatannya kalau CCS CCUS itu harus diabsorb oleh APBN, kayaknya berat ya, karena kita semua APBN itu sudah terpatok-patok gitu, udah ada skop-skopnya gitu kan. Ada pendidikan, kesehatan, terus nanti ke depan untuk sisi energi dan seterusnya. Jadi itu masih sudah APBN udah berat gitu. Nah, sehingga kita membutuhkan another resource gitu kan untuk biaya-biaya itu. Nah, khusus untuk di PLTU Batang ini memang belum ada kelas CCS CCUS. Nah, Jepang sekalipun itu belum lakukan gitu sebagai negara yang sebenarnya kita lihat dia punya inisiatif terhadap EBT. Yang baru berlaku itu kalau nggak salah masih di beberapa negara di Eropa gitu ya. Dan satu lagi, sebelum karena biaya, di Indonesia itu juga beberapa lokasi itu belum bisa untuk menyerap CCUS itu disuntikan lagi ke bumi gitu ya. Karena ada sastra tertentu dari sisi geologi, kedalamannya itu juga perlu kita perkirakan gitu. Belum lagi nanti di permukaan buminya apakah ada aktivitas manusia di sana, itu juga perlu kita pertimbangkan. Karena nanti begitu disuntik ke dalam bumi, dia akan layaknya mineral baru gitu ya, atau sesuatu yang baru, dia akan keluar lagi ke bumi kan, bisa berupa H2S, bisa berupa yang lain. Nah, itu juga perlu dipertimbangkan. Jadi memang mahalnya itu bukan karena teknologinya, tetapi memang aspek lingkungan hidupnya juga perlu dipertimbangkan seperti itu. Baik Ibu. Selanjutnya Bu dari saudara Taufik. Ya, halo Taufik. Apakah bisa dijelaskan Bu seperti apa sih sebenarnya perdagangan karbon? Oke. Dan bagaimana peran DEN dalam perdagangan karbon tersebut? Baik. Perdagangan karbon itu sesuatu yang baru buat Indonesia, dan saat ini kita nggak bisa mundur. Transaksi karbon sudah banyak dilakukan oleh salah satunya PLN, dan Pertamina juga sudah melakukannya di bursa karbon. Dan negara kita sudah hadir di sana dengan adanya Bursa Efek Indonesia, dan juga OJK sudah mulai mengatur aspek mentransaksikan karbon itu. Namun yang masih kurang, dan ini perlu Dewan Energi Nasional hadir di dalamnya, adalah prinsip adil, terus kemudian prinsip bertahap, dan juga prinsip semua orang itu mendapatkan, karena ini kan ngomongin pasar ya, maka pasar itu harus yang sifatnya itu benefitnya tuh dinikmati bersama gitu ya, dan dalam hal ini masyarakat secara luas itu juga mendapatkan benefitnya, dan negara pun juga punya mendapatkan benefitnya, karena bursa karbon ini bisa jadi sumber penerimaan negara baru gitu kan ya. Selama ini kan kita selalu membuat asumsi APBN kan berbasis fosil. Nah, dengan ada bursa karbon, penerimaan negara itu bisa menjadi asumsi APBN yang non fosil. Jadi DEN perlu mendorong itu dalam bentuk kebijakan. Nah, saat ini kebetulan saya sedang merumuskan policy paper dengan teman-teman Dewan Energi Nasional, dan juga disupport oleh stakeholders yang lain. Kita sedang membuat rancangan peraturan yang lintas sektor. Karena ngomongin perdagangan karbon itu ada beberapa kementerian yang terlibat. Ada KLHK, ada Kementerian Keuangan, ada Badan Usaha BUMN, kemudian juga ada perindustrian, SDM sendiri, pertanian. Jadi lintas sektor itu harus muncul dalam suatu policy yang tadi menciptakan ekosistem perdagangan karbon yang adil dan bertahap. Seperti Baik itu. Ibu, luar biasa nih. Mas Taufik sangat lengkap kan? Selanjutnya Ibu, memang pertanyaan ini agak melenceng nih Nggak Bu ya, apa-apa. tapi tetap nyambung Bu, Iya. karena tentang dekarbonisasi. Pasti. Dari Mas Argado Gilbert. Ya, itu mahasiswa saya tuh. Halo, Aduh. Gilbert. Mahasiswa Ibu Terima ya. kasih. Udah lulus tuh Mantap. sebenarnya, Iya dulu ya. bimbingan saya. Oke, Bimbingan Ibu ya. Baik, ini Bu. Pertanyaannya, potensi panas bumi yang besar di Indonesia
belum bisa dioptimalkan secara maksimal. Panas bumi, oke. Panas bumi, Ibu. Bagaimana strategi DEN terhadap pengembangan panas bumi di Indonesia? Di samping itu, Bu, panas bumi selalu terkait dengan isu hutan konservasi dan hutan lindung. Bagaimana peran DEN menyikapi isu tersebut? Baik, kalau soal panas bumi memang betul sekali beberapa hal terkait dengan investasi dan juga lamanya persetujuan atau perjanjian terkait itu dengan PLN sebagai off-taker dari geothermal atau panas bumi itu memang membutuhkan waktu, dan saat ini memang geothermal ini sumber kedua atau ketiga terbesar setelah nuklir dan lainnya, yang biomasa dan lainnya. Nah, apa yang pertama saya lupa, nanti di datanya bisa dicek. Nah, maksud saya gini, geothermal itu artinya dia promising investment, namun perlu ada pentahapan yang sifatnya itu B2B-nya itu biar smooth gitu ya, dan itu tertuang dalam perjanjian dengan PLN yang juga tadi berkeadilan gitu ya, jangan sampai nanti PLN terbebani karena dia harus menyerap listrik dari geothermal, badan usaha yang mengelola geothermal juga jangan terbebani masalah investasinya gitu. Nah, Dewan Energi Nasional hadir ketika kita merumuskan sama juga kebijakan tentang itu. Namun di kita bukan masuk di teknis karena itu udah hubungannya B2B antara PLN dengan IPP. Kita masuk sebagai wasit yang adil. Kita coba fair dari sisi harga. Harga kelistrikannya itu berapa yang fair buat IPP berapa dan buat PLN berapa. Seperti itu. Itu yang kita hadir di sana. Dan masih ada formula harga yang memang sedang kita rumuskan. Seperti itu. Nah, sedangkan tadi pertanyaan terkait dengan geothermal itu ada di hutan konservasi yang cukup dilindungi. Nah, itu juga satu PR lagi. Namun saat ini ada teknologi yang sudah ditemukan. Site-nya ada di sini, ada di hutan ini. Nah, dia bisa disuntik di sisi yang sebelah lain. Jadi langsung di drillingnya itu agak jauh, gitu ya, agak jauh sehingga tidak merusak yang di permukaan. Ada teknologi seperti itu. Kalau nggak salah di beberapa site sudah diterapkan. Nanti datanya silahkan dicek ke Mbak Mercy atau dicek di websitenya Dewan Energi Nasional. Silahkan, di situ kita semua ada informasi soal itu. Atau websitenya SDM ya. Silahkan. Baik Ibu, ini pertanyaan terakhir dari sahabat energi ya Bu. Oke. Terkait dekarbonisasi sektor energi, apakah DEN membuat skema rencana jangka pendek dan jangka panjang? Iya. Nah, doakan ya teman-teman Sobat Energi, kita lagi berusaha banget nih rancangan PP Ken yang revisi terbaru itu bisa disegera disahkan, pertama melalui proses pembahasan dulu oleh DPR. Ini satu-satunya PP yang harus persetujuan DPR. Target jadi, tahun ini ya Bu? Iya, bahkan September ini harus sudah signing gitu. Karena menjadi legasinya Bapak Presiden Jokowi dan Bapak Ma'ruf dan juga Kementerian SDM di periode ini gitu. Jadi kita semua merasa punya kepentingan yang sama nih. Komisi 7 DPR juga punya kepentingan yang sama gitu ya, karena juga bagian dari legasinya mereka juga gitu. Itu jangka panjang. Jangka pendek ya, menengah pendek lah. Itu ada RUEN. Nah, RUEN itu yang sekarang masih berlaku nih, masih PPKN yang lama. Nah, nanti ketika PPKN yang baru diterbitkan itu disahkan, baru kemudian ada RUEN yang baru. Dan RUEN di daerah, dan itu juga sama, nanti kita akan evaluasi lagi. Tentu saja ada. Belum lagi nanti rencana-rencana yang sifatnya itu tahunan. Nah, itu ada semua di masing-masing badan usaha. Kayak PLN, ada RUPTL, terus nanti ada perusahaan tambang, apalagi dan seterusnya yang seperti rencana-rencana tahunan itu ada semua. Iya. Baik, sahabat energi, saat ini kita akan masuk ke dalam DEN Quiz. Tapi sebelum itu Ibu, sahabat energi semua mau tahu nih Bu, sebenarnya harapan Ibu secara pribadi sekaligus sebagai anggota DEN ini tentang dekarbonisasi Indonesia ke depan seperti apa Ibu? Baik, karena ini net zero emission itu adalah eranya teman-teman generasi Z, generasi milenial, maka saya berharap teman-teman Sobat Energi di sana, ayolah kita mulai untuk sayangi bumi, mengurangi emisi karbon. Nggak susah kok gitu ya, dari mulai kita misalnya buang sampah sesuai dengan tempat posisinya. Jadi kalau misalnya itu yang sifatnya itu adalah gampang di recycle, simpan di sana. Terus kemudian yang kedua green lifestyle, yang biasanya kita tuh
bawa atau minum kemasan dengan plastik, kita bawa tumbler atau termos misalnya. Terus ada lagi misalnya biasanya kita jajan segala sesuatu senengannya kopi-kopi kekinian gitu ya. Ya mungkin udah saatnya kita bawa dari rumah dengan bawa termos. Memang sih agak nggak praktis ya. Seperti kayak sekarang saya juga bawa makanan dari rumah gitu ya. Cuman saya pikir ya ini bagian saya untuk menyelamatkan bumi gitu, mengubah perilaku tuh harus seperti itu. Jadi harus dari diri kita ya. Dekarbonisasi itu sesuatu yang sifatnya bukan angan-angan, itu gampang kok untuk bisa diterapkan dari diri sendiri dulu aja seperti itu. Nah, sedangkan untuk Dewan Energi Nasional, saya berharap tahun depan ketika nanti ada proses rekrutmen baru, ayolah yang perempuan-perempuan, ayolah tes ikut kok, seleksinya nggak susah kok gitu. Ya bisa dibilang Dewan Energi Nasional ini sangat strategis ya, karena di bawah langsung oleh Presiden seperti itu. Dan tadi sana belajar yang sangat efektif, jadi kita tahu semua tentang energi itu ada di sini gitu. Dan lagi lintas sektor itu yang juga menarik gitu ya. Jadi berharap ke depan Dewan Energi Nasional itu punya posisi penting baik itu di masyarakat, terutama di masyarakat karena saya unsur konsumen. Paling nggak dikenal deh gitu ya. Apa sih itu Den? Itu loh yang ada ibu-ibunya juga. Juga ngomongin soal kompor listrik, ngomongin juga soal nuklir. Jadi ngomongin dari mulai kompor listrik sampai nuklir itu ada semua di Den. Seperti itu. Iya, benar-benar Bu. Baik. Ibu Dina, saat ini adalah yang ditunggu-tunggu sahabat energi. Apa tuh? Jadi ada Den Quiz. Woi, hadiahnya apa nih? Hadiahnya apa sahabat energi? Oke. Den Quiz ini Bu merupakan games kepanjangan apakah aku. Misalnya nanti Mercy bilang Den. Nah, berarti Ibu Dina menjawab Dewan Energi Nasional. Oke, gitu. Boleh ini nggak ask the audience? Boleh ask the atau ask the friends boleh nggak? 50-50 ya. Baik, yang pertama Ibu. GRK. Oke, gas rumah kaca. Gimana sahabat energi? Kayaknya ini ada ini ya grup musik ini ya rumah kaca ya kalau nggak salah. Iya benar. Wah, Ibu ini banget update nih sahabat energi. Yang kedua Ibu. Gimana tuh? NDC. National Determination Commitment. Bagaimana sahabat energi? N-nya udah benar Bu, nationally. Nationally, oke. D-nya udah benar, determine. C-nya nih Bu. Komitmen. Dikit lagi. Konsensus. Bukan. Aduh. Apa? Kita kunci jawabannya ya Bu. Apa Ibu? Nationally, determine. Konsensus. Bagaimana? Ternyata sahabat energi salah Ibu. Apa dong? NDC, nationally determined contribution. Contribution. Baru salah satu sahabat energi. Baru salah grogi. Ya. Baik Ibu, selanjutnya Ibu ya. Yang ketiga. Oke. CCS. Carbon Capture Storage. Carbon Capture Storage. Betul Ibu. Selanjutnya ya Ibu. Banyak amat sih. Cuma dua lagi ya. Dua lagi ya Ibu. NEK. NEK. Oke, nasional. NEK ya. Oke. NEK Ibu. Nilai ekonomi karbon. Kan sahabat energi, ibunya bisa jawab nilai ekonomi karbon. Terakhir nih Bu. Kayaknya susah nih kayaknya. Yang terakhir. Tadi kan udah CCS Bu. Nah sekarang temennya nih. Apa tuh? CCUS. Ada U-nya ya? Ada U-nya Ibu. Carbon Capture Utilization Storage. Mantap. Cuma salah satu ya. Maaf ya.
Baik sahabat energi semua, kami mengucapkan Jadi contribution ya, bukan konsensus. Contribution Oke, Ibu, bukan siap. konsensus. Ingat, Iya. Oke. Baik sahabat energi semua, kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Dina. Sama-sama Mbak Mercy. Terima kasih Ibu atas Iya, waktunya, sama-sama. kehadirannya di episode Siap. Bincang Santai Energi Sampai kali ketemu ini. lagi. Ya, sehat selalu ya Ibu. Amin, sama-sama. Sahabat energi, nantikan Bincang Santai Energi selanjutnya, tentunya dengan tema yang lebih menarik. Asik. Salam. Oke, dadah. Salam energi Bu. Salam energi. Semangat. Semangat.